Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita boleh kembali mendapat kesempatan untuk merenungkan sabdanya. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, sebelum kita bersama-sama kembali belajar dari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini Engkau boleh kembali menyapa kami melalui firman-Mu. Tuhan, kami sungguh memohon pertolongan daripada Engkau saja yang kiranya boleh memimpin pemberitaan firman Tuhan ini waktu kami bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Biarlah hati kami dibukakan, dipimpin oleh Allah Roh Kudus, sehingga hati kami boleh teachable, boleh dibentuk oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang memberitakan, Tuhan tolong, dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkan, Tuhan juga berkati dimanapun mereka berada. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil daripada Injil Lukas pasal ke-6, ayat ke-37 dan 38, kemudian kita lanjutkan dari ayat 41 hingga ayat ke-42. Demikian firman Tuhan tertulis, hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ke-41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, topik pada pagi hari ini bicara tentang jangan menghakimi. Saudara, bicara tentang jangan menghakimi bukan berarti kita tidak boleh memberikan penilaian atau evaluasi terhadap orang lain. Jangan menghakimi juga bukan berarti kita tidak boleh memberikan kritik atau semacam teguran atau berbicara tentang kelemahan atau dosa orang lain. Atau dapat dikatakan lebih jauh lagi, ya kita cari aman saja. Kita diam ketika ada dosa, kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita. Toh, katanya jangan menghakimi. Tetapi sebenarnya jangan menghakimi bukan dalam pengertian demikian, saudara sekalian. Karena kalau kita melihat di dalam terang keutuhan kitab suci, di dalam firman Tuhan juga dibahas tentang disiplin gereja. Juga dibahas tentang para rasul yang berani menegur dosa sesamanya. Jadi kita bisa belajar. Sebenarnya jangan menghakimi itu bukan berarti kita diam, bukan berarti kita tidak boleh memberikan kritik atau mengkoreksi sesama kita. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari topik jangan menghakimi ini? Saudara, ada beberapa hal yang coba saya renungkan ketika saya belajar daripada firman Tuhan yang tadi kita baca. Yang pertama, saudara, ada hal mendasar yang coba saya soroti, yaitu terkait dengan motivasi atau sikap hati kita. Ketika kita melihat ada dosa, kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita, dan ketika Tuhan memberikan kesempatan, kepekaan bagi kita untuk memberikan teguran, mari kita mawas diri apakah motivasi yang mendorong itu adalah kasih
terhadap orang yang melakukan dosa atau kesalahan itu. Kasih yang ingin membangun sesama kita yang melakukan dosa tersebut. Atau jangan-jangan ketika kita memberikan teguran, memberikan koreksi, itu lebih didasarkan atas rasa ya tidak suka saja dengan orang tersebut. Saya ungkapkan unek-unek saya mengkoreksi dia hanya demi kepuasan saya. Atau mungkin secara psikologis juga bisa dimengerti sebagai bentuk tidak aman kita terhadap, katakanlah mungkin orang yang melakukan dosa atau kesalahan tersebut. Ketika kita mengoreksi dia dengan tanpa ada kasih, tanpa belas kasihan, dan ingin merendahkan dia, mungkin karena kita ingin menempatkan diri lebih superior, lebih tinggi daripada orang yang melakukan dosa atau kesalahan tersebut. Sehingga ketika kita mau ngoreksi, akhirnya kita dalam tanda kutip menghancurkan orang tersebut. Ingin membalas kesalahan kita terhadap orang tersebut. Saudara, untuk itu tidak heran bila penulis Injil Lukas itu mengkaitkan penghakiman di dalam ayatnya yang ke-37 itu dengan hal pengampunan. Jadi kita bisa melihat di sini jangan menghakimi, juga ada korelasi dengan pengampunan. Disitulah kita bisa melihat motivasi kasih sebagai hal yang mendasari. Yang berikutnya, saudara sekalian yang saya renungkan. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-38, ada satu prinsip, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, saya mengajak kita untuk mencoba membayangkan, menempatkan diri sejenak ketika kita berada pada posisi orang yang berbuat salah atau dosa, ketahuan, dan kita dievaluasi atau dikritik. Model dan cara evaluasi seperti apa yang kita harapkan orang lain berikan atau perbuat bagi kita. Katakanlah ketika kita tidak mau dipermalukan atau dalam tanda kutip dihancurkan oleh orang lain tatkala kita berbuat dosa atau salah. Apakah tepat bila di kesempatan yang lain ketika kebetulan orang lain yang berbuat dosa atau salah, bukan kita, tetapi kita mempermalukan atau menghancurkan tanda kutip orang tersebut? Kalau kita sendiri tidak mau dipermalukan atau dihancurkan, mengapa sih ketika kita mengoreksi, kita dengan mudahnya mempermalukan atau menghancurkan orang lain yang berbuat salah? Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berikutnya yang saya juga renungkan, jemaat sekalian, yaitu terkait dengan ayat 41 dan ayat 42. Ketika penulis Injil Lukas pasal 6 dan juga ada paralelnya di dalam Injil sinoptik yang lain, yaitu di dalam Injil Matius, itu menyebut kata selumbar dan balok. Saudara, ketika melihat selumbar di mata saudara kita, selumbar itu dapat dikatakan di dalam istilah yang digunakan penulis Injil ini, itu adalah semacam serbuk kayu. Ya, berarti bukan sesuatu yang terlalu besar dan terlalu mencolok terlihat. Dan balok yang ada di mata kita itu dapat dimengerti sebagai batu fondasi atau batu utama dari sebuah bangunan. Jadi sangat terlihat, sangat mencolok. Dengan kata lain, hal ini mengajarkan kepada kita, saudara sekalian, ketika kita menanggapi atau menyikapi dosa dan kesalahan orang lain, janganlah kita memiliki sikap membesar-besarkan dosa orang lain, meng-highlight sedemikian rupa dosa orang lain, dan di saat yang bersamaan kita menganggap kecil dosa kita sendiri. Ketika kita menegur sesama kita, mengoreksi mereka, adakah kita memiliki kesadaran bahwa sebenarnya di saat yang bersamaan kita juga sama-sama orang berdosa?
Kita sama-sama membutuhkan anugerah Tuhan, kita sama-sama juga memiliki kelemahan, hanya areanya berbeda. Jadi ketika kita memiliki kesadaran itu, ketika kita menegur, ya tegur tetap tegur, tetapi kita pada posisi yang lebih tepat. Bukan seperti orang Farisi atau ahli Taurat yang merasa lebih rohani atau sok rohani. Saudara, Kristus sendiri ketika ia menghadapi seorang perempuan yang, mohon maaf, kedapatan berzina dan nyaris dilempari batu oleh orang-orang di sekitarnya. Kristus kurang lebih berkata demikian kepada orang-orang yang hendak melempari batu terhadap perempuan tersebut. Barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, jadilah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Yaitu saya kalimatkan ulang dengan kalimat saya sendiri kurang lebih demikian. Lantas satu persatu undur diri dan tidak jadi melempari wanita tersebut dengan batu. Lalu Kristus berkata kepada perempuan itu dengan belas kasihan, dosamu diampuni. Kemudian Kristus juga memberikan nasihat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, bagaimana dengan kita? Di dalam kehidupan kita bergereja, kehidupan kita dengan sesama saudara seiman, atau mungkin dengan orang-orang yang tidak seiman sekalipun, ketika ada di antara mereka yang melakukan dosa atau kesalahan, kita tahu hal itu, atau mungkin menjadi konsumsi publik. Di saat itu mungkin kita tidak berada dalam posisi yang memungkinkan untuk menegur. Mungkin ada orang lain yang lebih tepat untuk menegur, katakanlah demikian. Bagaimana sikap hati kita? Adakah kita turut menangisi kejatuhan, kelemahan atau dosa orang tersebut dan mendoakannya dengan kasih? Atau jangan-jangan kita hanya sibuk bergosip, dosa orang tersebut jadi bumbu atau topik baru pembicaraan kita. Dan bagaimana kalau kita di posisi di mana kita dimungkinkan untuk menegur sesama kita yang jatuh dalam dosa? Adakah kita menegur dan mengevaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh firman Tuhan? Kasih yang mau membangun, kesadaran bahwa ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita juga, dan juga kesadaran bahwa kita sama-sama berdosa dan membutuhkan anugerah Tuhan. Dan juga terlebih lagi bahwa kita sama-sama tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Adakah kepekaan, kesadaran, sikap hati seperti itu kita miliki? Ketika kita belajar memiliki sikap hati yang demikian, tentu akan lebih mudah bagi kita untuk tidak menghakimi sesama kita. Untuk kita bisa mengoreksi, menegur dengan koridor atau prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudaraku. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Kiranya kebenaran firman ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, di dalam kehidupan kami mengikut Tuhan dan berelasi dengan orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.